Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah auditing ingin mempresentasikan mengenai penyelesaian audit atau menyelesaikan audit. Nah, anggota kami yaitu ada Heru Awaludin, saya sendiri, kemudian ada Maria Ulfa Zahro, dan ada Anita Rahmawati. Oke, tanpa perpanjang kata, mari kita mulai presentasinya. Silakan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, itu satu, merancang dan melaksanakan pengujian audit yang berhubungan dengan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Kedua, melaksanakan review atas kewajiban kontingen dan komitmen. Yang ketiga, memperoleh dan mengevaluasi surat dari pengacara klien. Keempat, melaksanakan review pasca neraca untuk peristiwa kemudian. Kelima, merancang dan melaksanakan langkah terakhir dalam segmen mengumpulkan bukti audit. Yang keenam, memadukan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi keseluruhan hasil audit. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan manajemen. Dan terakhir, mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta yang mempengaruhi laporan audit diungkapkan setelah laporan diterbitkan. Next, Kak. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan membacakan kasus review yang baik memerlukan lebih dari sekedar melihat file audit. Larry Linape, auditor senior dari Santro Best Harmon, menugaskan asisten staf Clausen Little untuk mengaudit utang usaha Westside Industries, produsen peralatan yang besar. Utang usaha atau account payable merupakan akun kewajiban utama untuk perusahaan manufaktur dan menguji pisah batas utang usaha adalah bidang audit yang penting. Pengujian terutama melibatkan review kewajiban yang dicatat oleh klien dengan memeriksa pembayaran lanjutan ke pemasok dan kreditor lainnya untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban itu dicatat dengan benar. Linape mengamati bahwa Little menghabiskan banyak waktu di telepon untuk masalah pribadi. Tidak lama sebelum audit selesai, Little mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan kantor akuntan. Di luar gangguan yang dialami Little akibat masalah pribadinya, dia menyelesaikan pekerjaan audit yang ditugaskan sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Karena Lenape mengkhawatirkan kebiasaan kerja Little, dia memutuskan untuk mereview file audit dengan teliti. Setelah schedule yang ia review telah disiapkan dengan benar, dengan tanda yang dimasukkan dan dijelaskan oleh Little, yang mengindikasikan bahwa dia telah melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap data dan dokumen pendukungnya, serta menemukan saldo klien memang memadai seperti yang dinyatakan. Secara khusus, tidak ada pembayaran lanjutan setelah akhir tahun untuk pembelian persediaan yang diterima selama periode audit yang belum diakrualkan oleh perusahaan. Next, Kak. Ketika Lenape menyelesaikan auditnya, dia memberitahu Kelsey Mayburn, manajer penugasan audit, bahwa file-file telah siap ia review. Ia memiliki pengetahuan yang luas mengenai produsen peralatan dan juga mengenai Westside Industries. Mayburn mereview semua file audit termasuk prosedur analitis yang dilaksanakan selama audit. Setelah menghitung prosedur analitis tambahan yang dilaksanakan selama review, dia menghubungi Lenape dan memberitahu Lenape bahwa utang usaha tampak tidak wajar baginya. Mayburn meminta Lenape untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Lenape kembali dan memeriksa semua dokumen yang telah ditandainya dalam file audit yang diperiksanya. Segera terlihat bahwa Little mungkin sama sekali tidak memeriksa dokumen tersebut atau tidak tahu apa yang harus dia lakukan sewaktu memeriksanya. Ternyata ada hampir $5 juta pembelian yang dapat dimasukkan pada tanggal 31 Desember 2012, periode audit yang tidak dimasukkan sebagai kewajiban. Review Mayburn mungkin telah menyelamatkan Santro Best Harmon dari rasa malu atau hal-hal yang lebih buruk. Next. Di sini ada ikhtisar proses audit. Tahap pertama itu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahap kedua melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap ketiga melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Tahap keempat menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.
Ketiga, tahap pertama, proses audit menjelaskan bagaimana auditor merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk memperoleh bukti yang cukup guna mendukung setiap kategori tujuan audit tersebut. Next. Pembahasan kami mengenai tahap 4, yaitu menyelesaikan audit. Auditor perlu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Kedua, mereview kewajiban kontingen. Yang ketiga, mereview peristiwa kemudian. Keempat, mengumpulkan bukti akhir. Kelima, mengevaluasi hasil. Enam, menerbitkan laporan audit. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Next, Kak. Yang pertama ada melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Sebagai bagian dari tahap 4 proses audit, auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan yang konsisten dengan bagaimana mereka melakukan pendekatan demi memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Yang pertama, melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. Kedua, melakukan pengujian pengendalian yang berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal atas resiko pengendalian berada di bawah maksimum. Yang terakhir, melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh assurance bahwa semua tujuan audit dicapai menyangkut informasi dan jumlah yang disajikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Next. Di sini ada tabel 24/1, yaitu tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Yang pertama ada keterjadian serta hak dan kewajiban, mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi serta terkait dengan entitas. Contoh prosedur substantif dari keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu mereview kontrak utang untuk menentukan bahwa piutang usaha digadaikan sebagai jaminan. Kedua, ada kelengkapan. Semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Contoh prosedur substantif untuk kelengkapan yaitu menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi. Yang ketiga ada klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat serta pengungkapannya diekspresikan dengan jelas. Contoh prosedur substantif untuk klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva atau aset diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Baca catatan kaki untuk penjelasannya. Yang keempat, ada keakuratan dan penilaian. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contoh prosedur substantif untuk keakuratan dan penilaian adalah merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit jangka panjang auditor. Next, Kak. Selanjutnya ada mereview kewajiban kontingen dan komitmen. Kewajiban kontingen atau contingent liability adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingen yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva atau aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Auditor terutama mencurahkan perhatiannya pada beberapa kewajiban kontingen. Yang pertama, tuntutan tertunda atau pending untuk pelanggaran paten, kewajiban produk, atau tindakan lainnya. Kedua, perselisihan pajak penghasilan. Ketiga, garansi produk. Keempat, diskonto wesel tagih. Kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Yang keenam, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Next.
Di sini ada tabel 24/2, yaitu kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan. Yang pertama itu ada remote atau kecil kemungkinan, tidak perlu pengungkapan pada laporan keuangan. Yang kedua ada reasonable possible, lebih besar dari remote tapi lebih kecil dari probable. Diperlukan pengungkapan catatan kaki pada laporan keuangan. Yang terakhir probable atau mungkin terjadi perlakuan terhadap laporan keuangan, yaitu jika jumlah diestimasi secara masuk akal, akun-akun laporan keuangan disesuaikan. Jika jumlah tidak dapat diestimasi secara masuk akal, diperlukan pengungkapan catatan kaki. Pada gambar 24/1, contoh catatan kaki kewajiban kontingen, yaitu ada beragam tuntutan dan klaim yang ditunda terhadap perusahaan serta perusahaan anak konsolidasinya. Merupakan opini manajemen perusahaan. Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, bahwa kewajiban akhir jika ada yang dihasilkan dari tuntutan dan klaim tidak akan secara material mempengaruhi posisi keuangan konsolidasi atau hasil operasi perusahaan dan perusahaan anak konsolidasinya. Perusahaan telah sepakat untuk menjamin pembayaran utang sebesar $14 juta yang dipinjamkan bank kepada beberapa perusahaan afiliasi di mana perusahaan memiliki kepentingan minoritas. Next. Selanjutnya, tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban kontingen adalah yang pertama, mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan dengan benar kontingensi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Hal yang berhubungan erat dengan kewajiban kontingen adalah komitmen. Karakteristik komitmen yang paling penting adalah kesepakatan. Kesepakatan perusahaan untuk berkomitmen menetapkan kondisi yang tetap di masa mendatang, tanpa memandang apa yang terjadi dengan laba atau ekonomi secara keseluruhan. Biasanya perusahaan menggambarkan semua komitmennya, baik dalam catatan kaki yang terpisah atau menggabungkannya dengan catatan kaki yang berkaitan dengan kontingensi. Selanjutnya ada prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Langkah pertama dalam mengaudit kontingensi adalah menemukan ada tidaknya kontingensi. Berikut ini beberapa prosedur audit yang sering digunakan untuk mencari kewajiban kontingensi. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan maupun tertulis mengenai kemungkinan adanya kontingensi yang tidak dicatat. Yang kedua, mereview laporan agen pendapatan internal tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Yang ketiga, mereview notulen rapat direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntunan hukuman atau kontingensi lainnya. Yang keempat, menganalisis beban hukum selama periode audit dan mereview faktur serta laporan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi. Memperoleh surat dari setiap pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lainnya. Selanjutnya, mereview dokumentasi audit atas setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Terakhir, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi menyangkut saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Selanjutnya ada evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Kantor akuntan publik seringkali memperoleh evaluasi terpisah atas kewajiban potensial terutama yang sangat material dan tidak bergantung pada manajemen. Untuk kontingensi yang memerlukan pengungkapan, auditor juga mereview catatan kaki draft demi memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dapat dipahami dan menyatakan secara wajar kondisi kontingensi. Selanjutnya ada prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit atas setiap bidang audit. Sebagai contoh, dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor harus
waspada terhadap komitmen penjualan. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Auditor mengandalkan keahlian dan pengetahuan pengacara klien mengenai persoalan hukum klien untuk memberikan opini profesional mengenai hasil yang diharapkan dari tuntunan hukum yang ada dan jumlah kewajiban yang mungkin termasuk biaya pengadilan. Next, Kak. Di sini ada contoh surat pengajuan pertanyaan yang umum kepada pengacara klien. Saya bacakan sebentar. Isinya itu auditor kami, Berger and Anthony, CPA atau CPA, sedang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan kami untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2013. Sehubungan dengan audit tersebut, kami telah menyiapkan dan melengkapi mereka dengan deskripsi dan evaluasi kontingensi tertentu, termasuk yang terlampir menyangkut persoalan di mana Anda telah ditugaskan dan di mana Anda telah memberikan perhatian substansif bagi perusahaan dalam bentuk konsultasi atau representasi hukum. Untuk tujuan respon Anda terhadap surat ini, kami percaya bahwa setiap kontingensi yang berjumlah lebih dari $100.000 akan bersifat material dan secara total $700 Akan tetapi, penentuan materialitas yang berhubungan dengan keseluruhan laporan keuangan tidak dapat dibuat hingga auditor kami menyelesaikan auditnya. Respon Anda harus mencakup persoalan yang ada pada tanggal 31 Desember 2013 dan selama periode dari tanggal tersebut hingga tanggal penyelesaian auditnya yang diantisipasi akan selesai pada atau sekitar tanggal 15 Maret 2014. Mohon memberikan informasi berikut kepada auditor kami. Yang pertama, penjelasan jika ada bahwa Anda menganggap perlu untuk melengkapi daftar pertimbangan yang diberikan atau penyelesaian yang dibuat yang melibatkan perusahaan dari awal tahun fiskal ini hingga tanggal belasan Anda. Yang kedua, penjelasan jika ada bahwa Anda menganggap perlu untuk melengkapi daftar penundaan, tuntutan hukum atau tuntutan hukum yang mungkin diajukan, termasuk penjelasan mengenai persoalan di mana pandangan Anda berbeda dari yang dinyatakan dan diidentifikasi penghapusan setiap penundaan tuntutan hukum atau tuntutan hukum yang mungkin diajukan, klaim, serta penilaian atau pernyataan bahwa daftar persoalan tersebut sudah lengkap. Yang ketiga, penjelasan jika ada bahwa Anda menganggap perlu untuk melengkapi informasi yang terlampir berkenaan dengan klaim dan penilaian yang belum diasersi, termasuk penjelasan mengenai persoalan di mana pandangan Anda mungkin berbeda dari yang dinyatakan. Kami memahami bahwa kapanpun dalam menjalankan jasa hukum bagi kami berkenaan dengan persoalan yang dianggap melibatkan kemungkinan klaim atau penilaian yang belum diasersi yang mungkin memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Anda telah membuat kesimpulan profesional bahwa kami harus mengungkapkan atau mempertimbangkan pengungkapan berkenaan dengan kemungkinan klaim atau penilaian semacam itu. Sebagai tanggung jawab profesional kepada kami, Anda akan memberikan nasihat dan akan konsultasi dengan kami berkenaan dengan pernyataan seperti pengungkapan dan persyaratan yang dapat diterapkan dari standar akuntansi. Mohon mengkonfirmasi secara khusus kepada auditor kami bahwa kesepahaman ini adalah benar. Mohon mengidentifikasi secara khusus sifat dan alasan atas setiap keterbatasan respon Anda. Next, Ulfa. Berikutnya, review terhadap peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atau laporan periode berjalan. Yang pertama, jenis peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Di sini peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Terdapat gambar 24-3 yaitu periode yang tercakup dalam review terhadap peristiwa kemudian. Di sini tanggal akhir neraca klien yaitu 31 Desember 2013.
Lalu berikutnya tanggal laporan audit, tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal klien menerbitkan laporan keuangan yaitu tanggal 26 Maret 2014. Periode ini di mana review terhadap peristiwa kemudian dilakukan, yaitu dari tanggal 31 Desember sampai 11 Maret 2014. Lalu 11 Maret 2014 sampai 26 Maret 2014 yaitu periode untuk memproses laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk mereview peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal 31 Desember 2013 dan 11 Maret 2014. Tetapi tidak untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan audit. Kebanyakan prosedur audit terhadap peristiwa kemudian dilakukan mendekati tanggal pelaporan audit. Sebagai contoh, jika auditor mengalami kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar atas persediaan karena keusangan, penjualan persediaan bahan baku sebagai bahan sisa pada periode selanjutnya akan menunjukkan nilai persediaan yang benar pada tanggal neraca. Peristiwa periode selanjutnya memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun berjalan jika jumlahnya material, yaitu deklarasi kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Lalu yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang beredar dari jumlah yang dicatat pada pembukuan. Yang terakhir, pelepasan peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Yang B, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan, tetapi muncul setelah tanggal neraca dan cukup signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Contoh jenis peristiwa kemudian yang tidak diakui ini meliputi yang pertama, penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali, yaitu lalu berikutnya penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Yang ketiga, penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut suatu produk. Lalu, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Dan terakhir, merger atau akuisisi. Next. Yang kedua, ada pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Kategori ini mencakup pengujian visa batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah visa batas sudah akurat. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Kategori kedua pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian atas tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Berikutnya, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat transaksi yang signifikan terkait dengan tahun berjalan. Jika jurnal tidak diperbarui, auditor harus mereview dokumen yang akan digunakan untuk membuat jurnal. Lalu, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Auditor juga menekankan perubahan bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perubahan setelah akhir tahun. Yang ketiga, memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Auditor harus memeriksa notulen rapat pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan. Lalu berikutnya berkorespondensi dengan pengacara. Auditor berkorespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontijen. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan
lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor menyangkut peristiwa kemudian. Berikutnya, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan dari klien ke klien, tetapi biasanya mencakup perubahan signifikan aset atau struktur modal perusahaan setelah tanggal neraca. Status saat ini dari item yang belum sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca dan penyesuaian tidak biasa yang dibuat setelah tanggal neraca. Memperoleh letter of representation. Letter of representation ditulis oleh manajemen klien kepada auditor yang mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda selama audit berlangsung, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Yang ketiga, penanggalan ganda. Standar auditing mengharuskan auditor memperluas pengujian audit untuk peristiwa kemudian yang baru ditemukan demi memastikan bahwa peristiwa tersebut diungkapkan dengan benar. Auditor memiliki dua pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Auditor hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang baru. Auditor menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda atau dual date audit report, yang berarti laporan audit tersebut memasukkan dua tanggal. Tanggal yang pertama pada saat pekerjaan lapangan selesai, kecuali untuk pengecualian tertentu, dan tanggal kedua yang selalu lebih lambat untuk pengecualian. Berikutnya, akumulasi bukti akhir. Selain review terhadap peristiwa kemudian, auditor memiliki beberapa tanggung jawab akumulasi bukti akhir yang diterapkan pada semua siklus. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Standar auditing mengharuskan auditor melaksanakan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Ini bermanfaat sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan yang tidak ditemukan selama pengujian lain, dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk going concern setidaknya selama 1 tahun setelah tanggal neraca. Auditor melakukan penilaian awalnya sebagai bagian dari perencanaan, tetapi dapat merevisinya jika memperoleh informasi baru. Sebagai contoh, penilaian awal atas going concern mungkin memerlukan revisi jika auditor menemukan selama audit bahwa perusahaan telah gagal melunasi pinjaman, kehilangan pelanggan utamanya, atau memutuskan untuk menyingkirkan aset yang substansial demi melunasi pinjaman. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi atau letter of representation yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. Surat tersebut dibuat di atas kertas yang berkop surat klien, dialamatkan ke kantor akuntan publik, dan ditandatangani oleh pejabat puncak perusahaan. Biasanya, Presiden Direktur dan Chief Financial Officer. Surat itu harus diberi tanggal selain tanggal laporan auditor untuk memastikan bahwa terdapat representasi yang memadai mengenai peristiwa kemudian. Nah, 3 tujuan dari surat representasi klien itu adalah yang pertama, untuk menekankan pada manajemen tentang tanggung jawabnya atas asersi laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respons dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing dengan sengaja tidak mendefinisikan atau membatasi informasi tambahan demi memungkinkan perusahaan untuk mengindividualisasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Auditor harus membedakan dengan jelas tanggung jawab auditnya dan tanggung jawab laporan atas laporan keuangan utama dan informasi tambahan. Biasanya,
auditor tidak melaksanakan audit yang cukup rinci untuk memberikan pendapat tentang informasi tambahan. Berikut ada gambar 24/4 yang mengilustrasikan informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar. Di sini ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan kaki, atau disebut juga laporan keuangan dasar atau laporan audit standar. Lalu berikutnya juga ada laporan komparatif yang terperinci, ada data statistik, lalu ada schedule perlindungan asuransi, atau disebut informasi tambahan yang menyertai laporan keuangan dasar, atau paragraf penjelasan atau laporan terpisah, pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan pengecualian, atau menolak memberikan pendapat. Yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan atau other information included in annual reports yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Tanggung jawab auditor untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan hanya berkaitan dengan informasi yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan, tetapi diterbitkan bersama laporan keuangan. Contohnya adalah surat presiden direktur dan penjelasan aktivitas perusahaan yang dimasukkan dalam laporan tahunan oleh hampir semua perusahaan publik. Next. Oke, berikutnya adalah mengevaluasi hasil. Nah, setelah kita melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu, yaitu menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Nah, berikut ada 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama ada bukti yang tepat dan mencukupi, kemudian yang kedua bukti yang mendukung pendapat auditor, kemudian yang ketiga pengungkapan laporan, keempat mengaudit review dokumentasi, dan yang kelima yaitu review independensi. Nah, berikut akan kami jelaskan. Nah, yang pertama dari mengevaluasi hasil adalah bukti yang tepat dan mencukupi. Nah, untuk membantu memutuskan apakah bukti audit sudah mencukupi, auditor seringkali menggunakan yang namanya penyelesaian daftar pemeriksaan audit atau completing the audit checklist, yang merupakan sisa item yang mungkin terabaikan. Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor memiliki dua pilihan. Yang pertama, mengumpulkan bukti tambahan. Ya. Terus yang kedua, mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak untuk memberikan pendapat. Nah, berikut di sampingnya ada gambar penyelesaian daftar pemeriksaan. Nah, ini saya bacakan satu contohnya ya. Di sini ada pemeriksaan dokumentasi audit tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah file audit tahun terakhir diperiksa pada bidang-bidang yang akan ditekankan dalam audit tahun berjalan? Nah, di sini checklist ya antara ya atau tidak. Kemudian yang B, apakah file permanen direview untuk item-item yang berpengaruh pada tahun berjalan. Dan seterusnya ya untuk menanyakan mengenai penilaian internal dan dokumen umum. Nah, yang kedua dalam mengevaluasi hasil yaitu bukti yang mendukung pendapat auditor. Nah, bagian yang paling penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar meliputi review auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukannya dalam audit. Nah, jika salah sajinya material, auditor harus mengusulkan agar klien memperbaiki laporan keuangan itu. Nah, auditor juga harus menentukan penyesuaian yang diperlukan oleh klien. Nah, kemudian selain setiap salah saji yang material tersebut, seringkali ada juga ya beberapa salah saji yang tidak material yang belum disesuaikan oleh klien. Nah, auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material itu untuk mengevaluasi apakah jumlah gabungannya tersebut menjadi material. Nah, auditor dapat menyimpan catatan salah saji tersebut dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda. Ya. Banyak auditor menggunakan yaitu schedule salah saji yang belum disesuaikan atau yang sering disebut adjusted misstatement audit schedule atau ikhtisar salah saji yang mungkin. Nah, contoh kertas kerja salah saji yang belum disesuaikan disajikan pada gambar 24/6. Nanti akan kami perlihatkan. Nah, auditor memiliki dua pilihan jika gabungan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar nih, dari gabungan-gabungan yang tadi, dari yang salah saji itu. Nah, yang pertama laporan harus direvisi. Yang kedua membuat opini wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atau adverse. Nah, ini berikut gambarnya ya schedule audit salah saji yang belum disesuaikan.
Nah, di sini bisa kita lihat ya sumber filenya, kemudian keterangannya kurang saji pengisian piutang tak tertagi ya. Ini ada salah saji yang mungkin lebih saja atau kurang saji. Ini keterangan jenis salah sajinya. Ada yang diestimasi berdasarkan prosedur analitis, ada juga salah saji populasi aktual, ada juga estimasi salah saji populasi berdasarkan sampel yang mencakup keberadaan sampling ya, mencakup kesalahan sampling. Nah, di sini ada kesimpulan-kesimpulannya, pengaruh bersih dari item-item di atas sebagai berikut. Nah, dari kurang saji pengisian piutang tak tertagi di sini kan ada keterangannya adalah sebelum pajaknya 95.000, terus aset lancar 95.000, ya total jumlahnya 95.000. Dan sini nanti diakumulasi ya kesimpulan. Akumulasinya di sini aset lancarnya tuh ya 185.000 setelah dihitung-hitung 185.000, kemudian total asetnya 360.000 ya antara aset lancar dan tidak aset lancar. Kemudian total laba sebelum pajaknya 75.000. Dan di sini jumlah materialitasnya. Di sini ada keterangan nih, tidak satupun dari pengaruh agregat atau setiap item tersebut yang memiliki pengaruh yang material terhadap total laporan keuangan atau yang terkait dengan komponen yang berkaitan dengannya. Berdasarkan hal ini, penyesuaian atas setiap atau semua item telah diabaikan. Oke, ini jelasnya ada pengaruh bersihnya dan sini jumlah materialitasnya. Nah, kemudian yang ketiga bagian dari mengevaluasi hasil adalah pengungkapan laporan keuangan. Nah, sebelum menyelesaikan audit, auditor harus melakukan evaluasi akhir. Apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Kemudian banyak kantor akuntan publik atau KP mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atau financial statement disclosure checklist atas setiap audit sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan. Yang samping ini adalah gambar yang mengilustrasikan sebagai daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan. Ya, daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan yang properti, pabrik, dan peralatan. Ini ya, saya bacakan salah satu contohnya. Yang pertama itu apakah pengungkapan berikut dimasukkan dalam laporan keuangan atau catatan. Yang A, saldo kelas aset yang dapat disisipkan yang utama, tanah, bangunan, peralatan, dan sebagainya pada tanggal neraca. Kemudian yang B, penyisian per kelas atau dalam total pada tanggal neraca. Yang C, deskripsi umum metode penyusutan atas kelas PPNI yang utama. Kemudian yang D, total penyusutan yang dikenakan ke beban pada setiap laporan laba rugi yang disajikan. Yang E, dasar evaluasi, ini pertanyaannya. Dan yang kedua, apakah jumlah tercatat properti yang digadaikan dan masih terutang diungkapkan. Sini, dan seterusnya ya. Daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan itu. Ini berikutnya, mengaudit review dokumentasi. Nah, review terhadap dokumentasi audit umumnya melibatkan 3 level dalam KAP, mulai dari senior auditor, kemudian manajer, sampai dengan partner. Nah, review dokumentasi audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang klien dan situasi dalam audit. Jadi benar-benar harus ya mengetahui tentang klien ini dari awal sampai akhir, flow bisnisnya atau fungsi-fungsi bisnisnya ya. Kemudian supervisor langsung auditor umumnya melaksanakan review awal terhadap file audit yang dibuat oleh auditor lain. Contohnya ya, pekerjaan auditor yang belum begitu berpengalaman nih biasanya direview oleh auditor senior. Nah, atasan langsung auditor senior tersebut yang biasanya supervisor atau manajer yang akan mereview pekerjaan auditor senior di samping mereview secara sekilas schedule auditor yang belum berpengalaman itu. Ya. Jadi mereview pekerjaan auditor senior, nah di samping sekaligus ya mereview schedule yang belum berpengalaman tersebut. Nah, terakhir, para partner yang bertanggung jawab atas audit harus mereview semua dokumentasi audit. Nah, 3 alasan ini nih, 3 alasan utama dalam review adalah satu, alasannya adalah mengevaluasi kinerja auditor, terutama personil yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan apakah bahwa audit memenuhi standar kinerja. Ya, standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi biasnya ya, atau bias yang seringkali merecoki pertimbangan auditor dalam memberikan pendapat misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya dalam mengevaluasi hasil yaitu review independen. Nah, pada tahap penyelesaian audit yang lebih besar, biasanya laporan keuangan dan seluruh rangkaian file audit direview oleh reviewer independen.
Nah, reviewer independen ini adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam penugasan audit, tapi merupakan anggota KAP yang melakukan audit ini ya, auditnya. Nah, review independen yang terkenal sebagai review mutu penugasan diwajibkan oleh penugasan SEC. Ya, SEC ini komisi di Amerika Serikat ya. Termasuk review informasi keuangan interim dan audit atas pengendalian internal. Setelah evaluasi selesai, mengevaluasi hasil selesai, ada ikhtisar evaluasi bukti. Nah, dalam ikhtisar evaluasi bukti ini, yang pertama mengikhtisarkan pengevaluasian apakah ada bukti yang tepat dan mencukupi bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Di sini kayak bukti-bukti audit aktual ya, menurut siklus, akun, dan tujuan. Di sini ada itu prosedur audit yang digunakan ya. Prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Nah, jadi untuk bukti-bukti audit aktual ini ya. Kemudian mengevaluasi hasil menurut akun dan siklus. Nah, mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti dengan pertama kali mengevaluasi risiko yang dicapai menurut akun dan siklus. Kemudian melakukan evaluasi yang sama atas laporan secara keseluruhan. Ya. Kemudian auditor juga mengevaluasi apakah bukti itu mendukung pendapat audit dengan pertama kali mengestimasi salah saji dalam setiap akun, ya, dan kemudian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan evaluasi tersebut diterbitkanlah laporan atas audit laporan keuangan. Dari awal mengumpulkan bukti audit aktual ya. Ini ada prosedur audit yang digunakan, prosedur audit, terus ukuran sampel, item yang akan dipilih, kemudian penetapan waktunya sampai kemudian mengevaluasi hasil menurut akun dan siklus, terus mengestimasi salah saji menurut akun, risiko audit yang dicapai, kemudian risiko audit yang dicapai yaitu menurut akun dan siklus, kemudian mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan. Dan sini diestimasilah salah saji, itu salah saji laporan secara keseluruhan, kemudian risiko audit yang dicapai, yaitu laporan secara keseluruhan. Nah, setelah 3 ini dilakukan, terbitkanlah laporan audit. Auditor menerbitkan laporan audit. Nah, menerbitkan laporan audit ini, auditor belum dapat memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah dikumpulkan dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah kita bahas tadi ya. Kemudian laporan audit harus benar karena laporan audit menjadi pokok pertimbangan dari pemakai laporan keuangan dan menggambarkan keseluruhan proses audit. Nah, di sini untuk laporan audit harus benar ini biasanya ya, sebagian besar KAP atau kantor akuntan publik itu memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Gitu. Nah, jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar tidak tetap, jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar tidak tetap, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada kantor akuntan publik itu dan sering kali dengan personil klien. Nah, berikutnya, setelah menerbitkan laporan audit, kita membahas yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Nah, setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi. Kemudian termasuk juga defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Di sini akan kita terangkan ya. Yang pertama itu mengkomunikasi kecurangan dan tindakan ilegal. Nah, di sini auditor mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitasnya. Semua itu dikomunikasikan ya tanpa memandang materialitasnya. Nah, tujuannya adalah membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan.
Kemudian mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Nah, di sini auditor mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal pada manajemen ya. Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan yang material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak ya, itu kepada manajemen atau yang berhak lainnya. Kemudian komunikasi lain dengan komite audit. Nah, di sini auditor menginformasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada komite audit atau pihak yang berhak. Nah, ini diwajibkan dengan tujuan untuk mempertahankan agar komite audit atau pihak yang berhak tetap memperoleh informasi yang relevan dan signifikan guna mengawasi proses pelaporan keuangan serta menyediakan kesempatan bagi komite audit untuk mengkomunikasikan persoalan penting kepada auditor. Ada 4 tujuan, ya, 4 tujuan utama dari mengkomunikasikan yang diwajibkan ini. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Ya, menyediakan pihak yang berhak itu menyediakan temuan-temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Kemudian yang keempat, yang terakhir tujuannya itu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit. Ya, informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Kemudian itu surat manajemen. Nah, di sini surat manajemen ditujukan untuk memberitahu ya personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Nah, di sini surat manajemen ya. Berisi rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Nah, surat ini bersifat opsional, boleh dibuat atau tidak. Ya, bersifat opsional. Nah, kemudian penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Nah, penemuan fakta-fakta lebih lanjut ya, di sini. Penemuan fakta-fakta ini bahasan yang terakhir ya, yang kita bahas di menyelesaikan audit ini. Nah, kontak penting berikutnya adalah auditor dan klien terjadi ketika proses perencanaan audit untuk tahun berikutnya dimulai. Nah, auditor mempelajari setelah laporan keuangan yang diaudit telah diterbitkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Nah, contohnya dicantumkannya penjualan yang tidak ada yang bernilai material, kelalaian untuk menghapus persediaan yang telah usang, atau penghilangan catatan kaki yang penting. Demikian juga setelah penerbitan laporan pengendalian internal, auditor mungkin menyadari kondisi yang ada pada tanggal pelaporan yang akan mengubah pendapatnya jika sejak awal ia telah menyadari kondisi tersebut. Nah, ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut atau subsequent discovery of facts ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan simpulan atas keefektifan pengendalian internal. Yaitu meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Kemudian, jika laporan keuangan periode selanjutnya telah selesai sebelum laporan yang akan direvisi akan diterbitkan, tidaklah dibenarkan untuk mengungkapkan salah saji dalam laporan keuangan periode selanjutnya. Dan jika berkaitan, klien harus memberitahu SEC, ya, memberitahu SEC dan agen regulator lainnya bahwa laporan keuangan mengandung salah saji. Harus diberitahu ya pada SEC dan agen regulator lainnya. Kemudian, jika klien menolak mengungkapkan laporan yang mengandung salah saji, auditor harus memberitahu dewan direksi. Auditor juga harus memberitahu agen regulator yang memiliki jurisdiksi terhadap klien bahwa laporan tidak lagi dinyatakan secara wajar dan juga jika praktis setiap orang yang mengandalkan laporan keuangan itu harus diberitahu ya. Jadi setiap orang yang mengandalkan laporan keuangan itu harus diberitahu bahwa laporan yang mengandung salah saji seperti itu. Jika saham dimiliki oleh publik, maka dibolehkan untuk meminta SEC dan bursa saham agar memberitahu para pemegang saham. Nah, berikut gambar 24 strip 9 mengilustrasikan periode yang mencakup oleh review atas peristiwa kemudian pemrosesan laporan keuangan dan penemuan fakta lebih lanjut setelah tanggal laporan audit. Sini ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya akhir tanggal neraca di tanggal 31 Desember 2013 dan di sini tanggal 31 sampai tanggal 11
tanggal 31 Desember 2013 sampai 11 Maret 2014 itu merupakan periode di mana review atas peristiwa kemudian dilakukan. Nah, di sini tanggal 11 Maret 2014 tanggal laporan audit diterbitkan. Kemudian tanggal 11 Maret 2014 sampai 26 atau sampai tanggal 25 ya, sebelum 26 tanggal 25 Maret 2014 periode penulisan laporan keuangan. Nah, tanggal 26-nya, tanggal 26 Maret 2014 tanggal penerbitan laporan keuangan klien. Nah, setelah tanggal 26 Maret 2014 ini adalah periode di mana penemuan fakta-fakta lebih lanjut terjadi. Seperti itu. Nah, setelah selesai pembahasan kita mengenai menyelesaikan audit ya dari awal sampai akhir, yaitu penemuan fakta-fakta selanjutnya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman kita ya dari kelompok 1 nih. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ulfa, mungkin. Pertanyaan dari kelompok 1, perwakilan dari Krisna Permatasari, yaitu mereka nanya, jelaskan mengapa analisis atas akun beban hukum merupakan bagian yang penting dalam setiap audit. Nah, jawabannya itu analisis beban hukum adalah bagian penting dari setiap penugasan audit karena dapat memberikan indikasi kewajiban kontingensi yang mungkin menjadi kewajiban yang sebenarnya di masa depan dan memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan saat ini. Karena setiap kontingensi tunggal bisa menjadi materi adalah penting untuk memverifikasi semua transaksi hukum, bahkan jika jumlahnya kecil. Setelah analisis beban hukum selesai, para pengacara kepada siapa pembayaran dilakukan harus dipertimbangkan untuk surat konfirmasi untuk kontingensi atau surat pengacara. Lalu berikutnya kelompok 2 dari perwakilan dari Listriani, jelaskan tujuan penggunaan daftar pengecekan atau checklist, pengungkapan laporan keuangan, dan jelaskan bagaimana hal itu membantu auditor dalam menentukan apakah telah diperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk setiap tujuan penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini jawabannya ialah tujuan penggunaan daftar pengecekan pengungkapan laporan keuangan. Sebuah daftar periksa pengungkapan laporan keuangan merupakan alat audit yang merangkum persyaratan pengungkapan semua yang terkandung dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor menggunakan checklist pengungkapan untuk menentukan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan benar-benar disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Ini membantu auditor memperoleh bukti yang cukup, tepat tenang tujuan kelengkapan untuk penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan tujuan audit. Berikutnya dari kelompok 3, yaitu dari Sayutri Maridesta, bedakan dua tipe peristiwa kemudian dan jelaskan apakah perbedaan antara keduanya. Berikan masing-masing 2 contoh yang lalu jawabannya A. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Di sini contohnya itu, jika auditor mengalami kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar atas persediaan karena keusangan, penjualan persediaan bahan baku sebagai bahan sisa pada periode selanjutnya akan menunjukkan nilai persediaan yang benar pada tanggal neraca. Lalu berikutnya ada peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Nah, contohnya itu, contoh jenis peristiwa kemudian yang tidak diakui ini, yaitu pertama ada penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Lalu ada penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Berikutnya ada kelompok 4, yaitu perwakilan dari Gebi Afita Rahma. Sebutkan dan jelaskan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Di sini yang pertama ada kejadian dan hak kewajiban, atau ungkapan peristiwa dan transaksi yang telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Lalu yang kedua ada kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang telah dimasukkan. Yang ketiga ada penggolongan dan kejelasan, yaitu informasi keuangan telah digolongkan dengan tepat dan pengungkapannya dinyatakan dengan jelas. Lalu yang keempat ada keakuratan dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.
Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 5, perwakilannya itu Nur Hasanah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi dan peristiwa kemudian. Lalu bagaimana auditor melakukan audit kontingensi dan peristiwa kemudian? Jawabannya adalah kewajiban kontingensi adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingen yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan aktiva atau aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Peristiwa kemudian adalah auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian biasanya terbatas dengan periode awal dengan tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Di sini ada gambar 24 yang sudah dijelaskan oleh Ulfa sebelumnya. Yeah. Next. Untuk prosedur audit kontingensi sendiri, yang pertama menentukan ada tidaknya kontingensi, yang kedua mengevaluasi kewajiban kontingen yang diketahui, yang ketiga menemukan komitmen, keempat mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Terdapat 2 kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Kategori ini mencakup pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, auditor memeriksa transaksi penjualan dan akuisisi periode selanjutnya untuk menentukan apakah pisah batas sudah akurat. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Kategori kedua, pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian atas tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Pengujian tersebut mencakup hal berikut. Yang pertama, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Kedua, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Ketiga, memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Yang keempat, berkorespondensi dengan pengacara atau penasehat hukum klien. Yang kelima, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Dan yang terakhir, memperoleh letter of representation. Selanjutnya, untuk penanggalan ganda, standar auditing mengharuskan auditor memperluas pengujian audit untuk peristiwa kemudian yang baru ditemukan demi memastikan bahwa peristiwa tersebut diungkapkan dengan benar. Auditor memiliki 2 pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang baru. Auditor menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda, dual date audit report. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh Nesya Putri Azhara. Pertanyaannya adalah, apakah pertimbangan utama yang harus diperhatikan auditor dalam menentukan seberapa ekstensif review atas peristiwa kemudian? Ya, maksudnya seberapa luas review atas peristiwa kemudian.
Nah, jawabannya adalah ada beberapa yang menjadi pertimbangan utama auditor untuk menentukan seberapa ekstensif review atas peristiwa kemudian. Yaitu yang pertama, kita lihat dari kekuatan keuangan perusahaan dan stabilitas laba. Ya, kemudian dilihat dari efektivitas pengendalian internal perusahaan, kemudian jumlah dan pentingnya penyesuaian yang dibuat oleh auditor, kemudian lamanya waktu antara tanggal neraca dan penyelesaian audit. Kemudian juga perhatikan itu perubahan personil kunci. Kemudian auditor dari perusahaan publik harus menyadari bahwa PCAOB Standar 2 mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan tentang perubahan dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang terjadi setelah akhir periode fiskal yang secara signifikan atau material dapat mempengaruhi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, itulah yang harus diperhatikan ya dalam menentukan seberapa ekstensif review atas peristiwa kemudian. Kemudian pertanyaan dari kelompok 8 yang diwakilkan oleh Uswatun Hasanah. Bertanya, apa yang harus diperhatikan oleh manajemen ketika ingin mencatat kewajiban kontingen agar benar, ya, menurut auditor, ya. Jawabannya adalah standar audit mensyaratkan bahwa manajemen atau bukan auditor bertanggung jawab atas identifikasi dan penentuan perlakuan akuntansi yang tepat untuk kewajiban kontingensi dan pada dasarnya dalam pengungkapan atas kontingensi dapat dilakukan atas kerjasama pihak manajemen dengan auditor. Tujuan utama auditor dalam melakukan verifikasi kewajiban kontingensi adalah satu, mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan kontingensi yang benar atau tujuan penyajian dan pengungkapan untuk klasifikasi. Di sini manajemen harus memperhatikan ya klasifikasi kontingensi tersebut. Kemudian yang kedua mengidentifikasi praktik kontingensi yang belum diidentifikasi manajemen. Tujuan penyajian dan pengungkapan untuk kelengkapan. Nah, auditor memperhatikan ini. Kemudian manajemen ya dalam mencatat sebuah kemungkinan kontingensi ya harus memperhatikan berikut ini ya dalam mencatatnya ya. Yang pertama, periode terjadinya kejadian tersebut terjadi. Nah, harus diperhatikan tuh periodenya, jangan sampai lewat periode atau salah periode gitu ya. Periode terjadinya kejadian tersebut terjadi. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu kemungkinan akan terjadinya sebuah beban yang akan ditanggung perusahaan. Perusahaan harus membaca tuh ya kemungkinan akan terjadinya sebuah beban yang akan ditanggung perusahaan. Kemudian yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam mengestimasi besarnya nilai kerugian yang mungkin terjadi. Itu harus diperhatikan oleh manajemen agar audit atau auditor menilai benar gitu ya dalam mencatat kewajiban kontingensi. Oke, pertanyaan terakhir yaitu dari kelompok 9 ya, dari Elsa Yorika. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyesuaikan akun dan pengambilan sikap saat terjadi deklarasi kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Penghapusan piutang dengan penghapusan piutang, cadangan piutang, bahkan memanjangkan tenor pembayaran atau minta jaminan. Nah, jawabannya adalah jika debitur ya melakukan deklarasi kebangkrutan dan dilikuidasi, maka biasanya kreditur akan mendapatkan pelunasan piutangnya sebesar yang diklaim. Nah, jika aset debitur sanggup menutupi kewajibannya, maka tidak akan ada masalah bagi kreditur. Namun, jika aset debitur tidak sanggup menutupi kewajibannya, maka biasanya distribusi aset yang dilikuidasi itu dipukul rata oleh pihak pengadilan. Ya. Nah, disinilah biasanya kreditur akan menyesuaikan piutangnya untuk dihapus. Seperti itu. Nah, lain halnya jika deklarasi kebangkrutan untuk reorganisasi, biasanya kreditur akan memberikan waktu tambahan kepada debitur sampai dapat melunasi utang-utangnya. Nah, untuk menyesuaikan akun piutangnya, biasanya bisa menggunakan untuk menyesuaikan akun piutangnya bisa menggunakan metode langsung atau dengan mencadangkan kerugian piutang. Seperti itu. Nah, oke. Dengan berakhirnya pertanyaan dari kelompok perwakilan kelompok, maka berakhirlah presentasi kami mengenai menyelesaikan audit. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.